Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Prajaningarum dengan nomor pokok mahasiswa 2240301145, program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Nah, adanya video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau tugas ujian akhir semester dosen pengampu Bapak Hari Wahyono MPD. Nah, kita sudah bersama dengan Mas Dian sebagai narasumber kita. Ya. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang rumah Patani. Okay. Nah, Mas, saya dengar-dengar dari warga sekitar, Mas Dian membuat atau mendirikan rumah baca dengan nama Rumah Patani. Bisa diceritakan nggak sih kenapa Mas Dian itu membuat rumah Patani itu? Oke. Kita harus lihat ke kamera apa ke... Terserah. Oke. Jadi awalnya tuh memang sengaja ya Mbak ya. Ya sengaja nggak sengaja gitu. Pertama mungkin menjelaskan rumah Patani itu apa gitu, kayak taman baca aja sebenarnya buat masyarakat, terutama buat anak-anak. Dan kenapa dinamakan petani ya karena kebanyakan di daerah sini, di daerah Sawal, Kecamatan Cikaruk, Kabupaten Banjarnegara adalah mayoritasnya petani seperti itu. Nah, kenapa kemudian dibangun rumah Patani ini? Awalnya memang kemarin kan COVID ya Mbak ya, COVID, terus kebanyakan mahasiswa juga pulang kampung gitu. Nah, itu salah satunya juga saya gitu. Nah, ketika pulang kampung ini, kegiatan ataupun aktivitas masyarakat kan dibatasi gitu kan. Termasuk juga anak-anak yang di situ teman-teman baik dari SD maupun SMP sampai SMA mungkin ya, itu tidak melakukan aktivitas KBM seperti biasanya, yaitu di sekolah kayak gitu. Jadi mereka aktivitasnya di rumah. Nah, itu. Nah, oleh karena itu inisiatif ini nggak cuma saya, sebenarnya banyak teman-teman di sini juga Mbak Rizka ya. Jadi rumah Patani itu awalnya pengen ngisi apa namanya, membantu rekan-rekan guru ataupun membantu ibu guru kita, bapak guru kita transfer ilmunya ke adik-adik kita itu lebih maksimal gitu. Nah, kita mencoba buat mengisi ruang itu kayak gitu. Nah, yang kedua itu kan secara konteks ini ya karena COVID gitu ya. Nah, kedua kita nggak cukup buat lihat COVID-nya aja gitu. Nah, secara penamaan ini juga adalah rumah Patani. Sedangkan kita saat ini, situasi saat ini memang sedang dalam pengaruh globalisasi kayak gitu kan. Globalisasi yang di situ kalau kita lihat itu pengaruhnya memang sangat besar terhadap kehidupan manusia, termasuk juga teman-teman yang ada di desa ataupun yang datang dari keluarga petani. Nah, oleh karena itu kita coba bangun melalui wadah literasi ini, rumah Patani ini bertujuan untuk itu. Ya, kita tetap menerima apa itu globalisasi dengan menyaring segala hal di dalamnya, dan dengan ini apa namanya, istilahnya agar jati diri seorang petani, seorang orang desa itu tetap ada walaupun globalisasi terus-menerus ada di dekat kita kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu tentang petani itu sendiri. Kita tidak mau istilahnya buat profesi seorang petani gitu. Sekarang kan rasanya kayak terpinggirkan gitu ya, kayak orang jadi petani itu ya kayak desa lah, kayak apa namanya, ya nggak bisa kaya dan sebagainya. Nah, kita sedikit demi sedikit pengen juga kayak itu melalui literasi, pengen membentuk mindset paling tidak atau pemikiran bahwa menjadi petani itu bukan pilihan yang buruk, menjadi petani itu bukan profesi yang terbelakang ataupun dekat dengan kemiskinan. Seperti itu sih mungkin Mbak Rizka tentang rumah Patani ya. Nah, untuk pesertanya, apa? Untuk pesertanya ya Mbak Ica ya. Kenapa ketawa? Ya, untuk pesertanya sendiri ini memang secara umum dan secara khususnya itu keluarga petani, di mana terlebihnya kita pendekatannya lebih kepada anak-anak atau umuran SD atau SMP lah. Biasanya kan kalau SMA udah punya lingkungan yang beragam gitu kan, aktivitasnya di luar juga sudah ada, punya teman-teman dan sebagainya. Tapi kalau SD sama SMP ini kan masih mainnya di sini-sini aja, jadinya kita coba masuk tuh dengan kegiatan-kegiatan yang lebih beragam, yang lebih kompleks dan menyesuaikan dengan tujuan-tujuan tadi, yaitu lebih kepada
anak-anak dari SD sampai SMP gitu. Walaupun secara umum rumah Patani ya untuk semuanya kayak gitu. Nah, untuk kegiatannya itu ngapain aja? Oke, untuk kegiatannya ya. Nah, kalau berbicara kegiatan sebenarnya karena kita komunitas gitu, nggak kemudian bisa dibayangkan seidealis itu kayak kita tadi punya tujuan ini, tapi memang dalam kenyataannya, dalam kesehariannya ya tidak sesempurna itu. Kita juga punya tantangan, punya rintangan dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau berbicara tentang kegiatan, sebenarnya kita juga punya program gitu, baik harian maupun mingguan. Kalau hariannya gitu kita biasanya uh, kayak bimbel itu, kayak bimbing teman-teman yang tadi itu dari SD sampai SMP itu belajar paling tidak menyelesaikan PR-nya lah kayak gitu. Kalau masih ada waktu dari maghrib sampai isya itu biasanya kita sisipkan pengetahuan lahir di luar apa yang sekarang mereka pelajari, misalkan tentang menanam gitu kan, atau tentang bahasa Inggris gitu ya, fleksibel itulah. Kemudian kalau selain harian itu ada juga mingguan biasanya, atau mungkin kita geser ke bulanan, menyesuaikan waktu teman-teman bisanya kapan, dan ini biasanya dilakukan di akhir pekan kayak kegiatan di lapangan gitu. Kita mengenalkan tentang bagaimana bertani, walaupun kita sendiri juga masih belajar ya, yang anak-anak muda kayak gitu. Kemudian mengenalkan tentang belajar itu tidak harus di kelas saklek dan lain sebagainya seperti itu. Kegiatan yang dalam tanda kutip kita berusaha untuk buat itu lebih menyenangkan daripada biasanya. Itu mungkin baca sampai sekarang ya. Dan mungkin di luar dari peserta kita juga ini aktif membuat donasi kayak gitu. Misalkan ya walaupun nggak bersifat sangat resmi gitu, membuka banner, membuka selebaran buat donasi dan sebagainya, tapi kita coba PC teman-teman kita ataupun story kecil-kecilan gitu, nanti ada teman-teman yang balas, dan ini hasilnya kayak gitu ya, walaupun masih sedikit, tapi ini kontribusi dari teman-teman yang secara tidak langsung melihat dari dunia digital, dari dunia maya berkaitan dengan rumah Patani, dan mereka walaupun tidak turut serta secara langsung di lapangan, tapi kontribusi mereka sangat bermanfaat bagi rumah Patani sampai sekarang ini kayak gitu. Dan mungkin untuk kedepannya dan sebagainya, karena buku kan sebuah investasi juga ya Mbak Ica ya. Oke, selanjutnya gimana Mbak Ica? Mungkin itu aja tadi. Ya, boleh. Nah, untuk harapan Mas Dian kedepannya sama rumah baca Patani itu sendiri apa, Mas? Ya, paling tidak kita bisa bertahan ya, dan kita memang soal literasi ini kan mengikuti zaman kayak gitu. Bagaimana kita mengenalkan buku, bagaimana kita, ya buku kan juga seiring waktu berkembang juga kan Mbak Rizka ya. Sekarang mungkin karena teman-teman lebih kenal kepada gadget atau HP gitu, kita pendekatannya coba lewat literasi menggunakan HP itu sendiri, kayak misalkan aplikasi-aplikasi yang menawarkan membaca gratis dan sebagainya gitu. Walaupun di situ juga kita harus belajar mana aplikasi yang kemudian pas untuk perkembangan teman-teman, mana yang kurang baik seperti itu. Mungkin itu sih. Ya, intinya kita berusaha untuk survive aja dulu kayak gitu. Oke. Mungkin sebelum podcast ini ditutup, Mas, apa ada pesan atau saran buat teman-teman mahasiswa? Oh iya. Buat Mbak Rizka dan kawan-kawan berarti ini. Terutama. Oke. Apa ya? Kok bingung ya? Mungkin di klasik ya. Pesannya terkesan klasik, tapi ini memang penting buat kita jaga, yaitu menjaga idealisme kayak gitu. Banyak sekali nilai-nilai yang memang sebenarnya ada di masyarakat kayak gitu, tapi sebagai elemen yang kita sudah berkenalan dengan pengetahuan, dengan ilmu, dan berwawasan yang luas kayak gitu, teman-teman mahasiswa bisa menjadi agen of change gitu kan, untuk mengubah keadaan masyarakat dari yang awalnya mungkin dirasa kurang baik menjadi lebih baik gitu, dan menjaga nilai-nilai yang
sudah menjadi nilai luhur di masyarakat kayak gitu. Itu pesan yang mungkin klasik, tapi memang bagi yang kita terus berjuang tidak ada habisnya kayak gitu untuk menjaga pesan itu. Itu mungkin Mbak Ica. Tutup baik. Ya. Nah itu dia cerita rumah baca Rumah Patani yang didirikan oleh Mas Dian Pratama Dan kawan-kawan nih. dan kawan-kawannya. Ya. Semoga dari cerita tersebut kita bisa banyak belajar dan semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video podcast kami. Saya Rizka Prajaning Arum dan Mas Dian Pratama. Dian Pratama. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.